Kelas 9A. Oke, tadi Rian ke RR apa aja? Seks bebas, narkoba, HIV. apa? Belajar. HIV, AIDS. Seks bebas, narkoba, HIV, AIDS. Oke. Terakhir ya. Siapa di sini yang berani untuk mempraktekkan salam genre? Angkat tangan. Salam genre. Oke, siap. Sini, namanya samakan. Oke, salam genre ya. Halo, oke, salam genre. Mana? Salam genre. Oke, remaja genre. Ceria. Genre Indonesia. Yang muda, yang bercahaya. Sekali lagi, salam genre. Salam genre. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang Oke, tepuk tangan. Untuk adik-adikku ya, adik-adik ke anak-anak ya, cucu-cucu ya. Alhamdulillah kita bisa gabung ya di acara, ada acara ini genting ya, ini genting ada genting itu mengimplementasi nyata GP Generasi Remaja Cerdas Stunting ya. Di sini nanti ada pemateri ya nanti oleh Bu Novi ya untuk mengungkapkan yaitu edukasi gizi dan anemia. Ada yang pernah dengar enggak gizi dan anemia? Anemia pernah? Pernah. Laki-laki pernah dengar anemia? Pernah. Beli? Pernah. Ini mohon maaf dari dua kelas ya. Satu oleh teman-teman yang lainnya ya. Barangkali nanti mau ngobrol atau konsultasi seputar gizi dan anemia. Gizi yang baik itu seperti apa untuk anak-anak atau untuk masa usia remaja ya, usia remaja. Kemudian laki-laki maupun perempuan itu beda ya, artinya masukan makanannya itu lebih banyak biasanya. Mulai sejak ini tuh harus tahu ya yang namanya perempuan. Dan memang gizi itu sangat penting sekali untuk sebelum berangkat ke sekolah. Adik-adik ini pada sarapan belum? Cum yang udah ya, nanti bisa untuk mengetahui tekanan darah. Halo. Ini cantik. Kalau misalnya sudah selesai pemateri nanti adik-adik bisa ditensi ya. Nah, ada yang tekanan darahnya misalnya di atas 100, 130 itu namanya tinggi. Kalau misalnya di bawah 100 berarti rendah ya. Berarti itu risiko. Artinya risiko itu banyak, harus gizinya itu harus seimbang ya. Nanti bisa ditambah dengan tablet tambah darah seperti Sangobion ya. Terus adik-adik tahu nggak kalau misalnya makanan yang lebih bagus dari daging sapi itu apa? Yang gizinya lebih banyak protein ya. Protein itu ada yang senang pecel lele? Nggak senang.
Nah itu lebih bagus lele daripada daging sapi. Ya, gizinya hampir sama. Ya. Terus ada lagi daun kelor tahu? Nah itu setara dengan bayam, tapi lebih banyak gizinya daripada bayam. Dan sekarang nggak ada kan di pasar yang jualan daun kelor? Adanya bayam kan? So gimana yang jualan daun kelor? Karena masyarakat belum tahu kalau itu lebih banyak. Ya. Nah tapi kangkung juga bagus, tapi lebih banyak ke daun kelor. Daun kelor kalau misalnya di kebun itu kan bisa diambil, gak harus beli ya. Nah itu kan langsung tanam, langsung tumbuh sendiri. Nah itulah kuasa ilahi, jadi nggak usah misalnya lagi nggak punya uang nih gitu kan ya, misal di akhir bulan ke pertengahan itu ambil daun kelor, bisa disayur itu sama sayur, atau dari tempe juga bisa, tempe ya itu dari protein nabatinya ya. Nah nanti kalau misalnya ngobrolin apa kaum Adam ya, nanti di sini kan ada remaja ya, ada maksudnya pengetahuan anemia dan gizi, bagaimana apa sih anemia, apa sih edukasi gizi, kemudian pencegahannya, kemudian nanti arahnya ke stunting ya, arahnya ke stunting. Tahu stunting? Apa? Stunting itu terjadinya kekurangan nutrisi ya dalam jumlah waktu yang sangat lama ya. Karena apa? Karena asupan gizinya kurang ya pada saat masih remaja itu. Nah sekarang saya mau punya pantun nih berkaitan dengan stunting ya. Ada tentara sangatlah gagah. Oh, cakep. Siap turunkan di situasi genting. Stunting itu harus dicegah, asupan bergizi sangatlah penting. Kemudian pergi ke warung membeli gunting. Pulang-pulang ketemu Bu Ika, ada Bu Ika? Nggak ada. Kalau mau mencegah stunting ya, mulailah dari 1000 HPK, hari pertama kelahiran. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Bu Novi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Adik-adik, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kedatangan kami ke sini itu ingin memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang tadi memperhatikan nggak? Tentang gizi dan anemia. Ya, betul. Dan kesehatan reproduksi pada remaja. Betul. Nama kegiatannya itu Ini Genting. Ini Genting itu adalah implementasi nyata genre cegah stunting. Tapi sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ini punya salam, adik-adik, biar semangat dulu ya. Namanya salam genre. Ada yang tahu nggak? Genre nggak ada tahu? Genre itu singkatan dari generasi berencana. Tuh, generasi berencana. Nanti adik-adik ikutin ya. Kalau saya bilang salam genre, adik-adik tangannya seperti ini. Kalau saya bilang salam genre, adik-adik jawab salam. Oke? Salam genre. Salam genre. Oke. Kalau saya bilang remaja genre, adik-adik jawab sehat, cerdas, ceria. Oke? Sehat, cerdas, ceria. Remaja genre
Dijawab saatnya yang muda yang berencana. Oke? Genre Indonesia. Saatnya yang muda berencana. Tangannya dong, tangannya, jangan suaranya aja. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke. Saya ulang dari awal ya. Salam genre. Salam genre. Remaja genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Genre Indonesia. Genre Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bentar. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu ketua OSIS-nya siapa? Ketua OSIS. Oh, kebetulan lagi tulis ya. Nanti Mantap sih. ini ya, di sini tulis ya. Ketua OSIS itu ya. Di sini aja nih. Ini. Sama. Oke, saya lanjut ya. Lupa emailnya? Ada. Ya udah. Oke, tadi kita sudah melakukan salam genre ya adik-adik ya. Nah, salam genre itu memiliki makna. Tadi gimana salam genre? Tangannya? Gimana tangannya gimana? Ini ya. Nah, ini ada maknanya adik-adik. Namanya ini adalah terian KRR. Ada yang tahu terian KRR? Halo. Absennya boleh dengan tangan ya, jangan pakai mulut ya. Oke, tadi salam genre kan seperti ini ya tangannya. Ini namanya terian KRR. Ada yang tahu nggak terian KRR? 3 masalah pokok: kesehatan, reproduksi, remaja. Oke, artinya apa? Artinya ada 3 jari, yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ini berdiri tegak. Sedangkan jari telunjuk sama jempol itu melengkung membentuk lingkaran seperti angka apa? Angka 0 atau 0 ya. 0 ini maksudnya apa? Maksudnya itu tidak melakukan 3 hal. 3 hal ini apa? Ada yang tahu nggak? 3 hal ini ada yang tahu nggak yang sering dihadapi remaja? Apa? Saya tanya, apa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu say no to free sex atau seks bebas atau pernikahan di sini. Yang kedua say no to drugs. Ada yang tahu apa? Drugs kita nggak tahu. Drugs apa? Belajar bahasa Inggris nggak? Drugs itu adalah narkoba. Dan yang terakhir say no to HIV/AIDS. Oke. Nah, jadi 3 masalah ini yang harus dihindari oleh remaja. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau paham? Oke, kalau paham nanti di akhir ada kuis harus bisa jawab ya. Oke. Apa? Hadiah. Kalau ada hadiahnya pada mau jawab nggak? Oke, tenang ya, rahasia, nanti di akhir ada kuis. Oke, selanjutnya saya masuk ke materi tentang kesehatan reproduksi. Kespro pada remaja. Ada yang tahu nggak kespro pada remaja itu apa artinya? Nggak tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Yaitu suatu kondisi atau sehat yang menyangkut sistem
fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Lalu kenapa penting sekali kestro pada remaja ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kestro atau kesehatan reproduksi ini penting? Karena pada masa remaja itu adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan yang baik juga, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, terutama remaja putri. Kenapa remaja putri lebih penting? Apa? Kenapa deh? Karena remaja putri ini nanti yang akan, ya betul, benar, akan menjadi ibu, akan hamil, akan melahirkan, akan menyusui gitu ya. Jadi sangat penting sekali. Tapi kesehatan reproduksi ini menjadi masalah pada remaja juga karena sangat rentan. Kenapa? Karena berbagai problem terkait kesehatan seksual dan reproduksi seperti kehamilan yang tidak diingin, seperti apa tadi yang teriak KNR ya, yang free sex tuh. Jadi kalau hamil kan hamilnya tidak diinginkan, tidak dikehendaki gitu ya, makanya harus dihindari. Terus juga bisa menyebabkan faktor resiko penyakit menular seksual seperti apa? HIV, AIDS gitu ya, dan kekerasan seksual lainnya. Maka dari itu untuk menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup. Halo. Bisa perhatikan sebentar? Oke. Jangan berisik ya. Oke. Kenapa tadi kestro itu jaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Karena terkait dengan bagaimana kita menjamin generasi ke generasi selanjutnya agar generasi selanjutnya itu bisa berkualitas daripada generasi pada saat ini. Tentang kestro ada yang ditanyakan? Paham? Oke, dan 2 materi paham ya? Oke, tadi sudah dijelaskan pertama kali kenapa kestro, gizi, dan anemia kita sosialisasikan ke adik-adik semua. Untuk apa? Untuk mencegah stunting. Tadi sudah dijelaskan. Ada yang tahu stunting apa? Coba yang berani angkat tangan. Stunting. Apa stunting? Kekurangan gizi. Terus? Coba yang cowok. Stunting apa? Apa? Pendek. Terus apa lagi? Kurang gizi, pendek. Terus apa? Kurang gizi tadi sudah. Ada lagi? Apa? Kurang protein. Itu berarti kurang gizi sama. Apa? Ya, pertumbuhan yang terlambat. Oke, jadi stunting itu adalah gagal pertumbuhan atau gagal tumbuh atau perkembangan anak itu terganggu. Kenapa? Akibat apa? Biasanya kekurangan gizi kronis atau infeksi yang berulang. Tandanya apa? Tadi tandanya itu biasanya tinggi atau panjang badannya itu berada di bawah standar. Oke. Jadi ciri utama orang stunting itu badannya pendek. Tapi ingat adik-adik, orang pendek itu belum tentu stunting. Kalau stunting sudah pasti pendek. Jadi jangan sampai nih ada teman, ada keluarga, ada saudara, badannya pendek, dia stunting. Jangan gitu ya. Karena untuk kita tahu dia stunting atau tidak, selain dari dilihat dari postur tubuhnya, harus ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh para ahli ya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge orang pendek itu stunting. Tapi memang orang yang stunting sudah pasti pendek. Oke. Lalu itu adalah pengertian stunting. Penyebab stunting apa? Ada yang tahu nggak? Stunting penyebabnya?
jarang makan. Terus apa? Jarang minum. Jarang makan udah pasti jarang minum. Oke. Apa? Tidak punya uang. Ada jangan curhat ya. Apa lagi? Apa? Jarang olahraga. Oke, saya sebutkan dulu ya. Penyebab stunting itu yang pertama itu kekurangan gizi saat hamil. Jadi ini ibunya ya, pada saat hamil ibunya ini kekurangan gizi, asupan gizinya kurang, sehingga anak di dalam kandungannya itu tidak memiliki asupan gizi yang baik. Oke. Lalu setelah lahir si anaknya juga tidak memiliki asupan gizinya kurang, tidak diberikan gizi yang seimbang. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Lalu kurangnya pengetahuan ibu tentang asupan gizi yang baik atau yang seimbang. Karena kenapa? Adik-adik, rata-rata orang tua atau ibu zaman sekarang itu senang sekali memberikan makanan-makanan yang instan ya untuk anak-anaknya, biar cepat, biar simpel gitu ya. Nah sebenarnya makanan-makanan instan itu adalah tidak baik karena mengandung bahan pengawet. Nah itu salah satu penyebab stunting karena pengetahuan gizinya orang tuanya itu kurang. Dan yang terakhir itu ketidaktahuan ibu juga tentang pola asuh yang baik. Pola asuh seperti apa? Biasanya ibu-ibu kalau anaknya tantrum atau rewel, biasanya ngapain? Marah-marah. Terus kalau anaknya nangis rewel nih, biasanya orang tua suka ngapain? Dicemburuin. Oke. Dicemburuin pakai apa? Oke. Ya, biasanya orang tua zaman sekarang nih kalau anaknya marah-marah, rewel, tantrum itu biar cepet apa? Kasih HP, biar diam, atau enggak dimarahin, dibentak-bentak. Paling parah apa biasanya dicubit. Nah itu juga bisa mempengaruhi anak menjadi stunting. Oke. Lalu dampak dari stunting itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau anak udah stunting nih dampaknya ke si anak itu, ada yang tahu? Gampang sakit-sakitan, terus apa? Pendek, terus apa lagi? Dampaknya itu ada dua, dampak jangka pendek sama dampak jangka panjang. Oke, dampak jangka pendeknya itu terganggunya perkembangan otak. Oke, perkembangan otaknya terganggu sehingga menyebabkan kecerdasannya berkurang dan juga gangguan pertumbuhan fisik tadi. Perkembangan otak terganggu, kecerdasan berkurang, perkembangan fisiknya, pertumbuhan fisiknya terganggu, yaitu pendek tadi. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya ada nih di antara teman adik-adik di sini, badannya pendek, tapi dia pintar, cerdas, ranking 1, dia stunting nggak? Nggak boleh ngatain loh. Oke, itu termasuk stunting nggak? Kalau ada yang pendek, tapi dia pintar nih, cerdas, ranking 1. Kenapa? Lamun orang. Orang apa? Orang pintar, belajar. Terus tak termasuk stunting nggak? Ya, kenapa nggak stunting? Tadi jawab enggak. Kenapa enggaknya? Kenapa? Enggak ya, karena kan tadi ciri-ciri orang stunting itu dampaknya itu kecerdasannya berkurang. Ya, perkembangan otaknya terganggu. Nah, kalau dia cerdas, dia pinter, walaupun badannya pendek, berarti dia bukan stunting. Oke, selanjutnya gangguan metabolisme dalam tubuh itu adalah dampak jangka pendek. Lalu apa nih dampak jangka panjangnya? Dampak jangka panjangnya itu menurunnya kemampuan kognitif atau prestasi belajar. Jadi menurun nih prestasi belajarnya karena dia mengalami stunting. Oke. Lalu menurunnya kekebalan tubuh sehingga menyebabkan tadi yang disebut mudah terserang penyakit karena
kekebalan tubuhnya menurun, gitu ya. Dengan kekebalan tubuhnya menurun itu mudah terserang penyakit, dia juga beresiko terkena penyakit kronis. Apa saja penyakit kronis? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang berani. Toosis. Penyakit kronis apa aja? Masa nggak tahu? Apa aja sebutin? Penyakit kronis. Siapa tahu? Ada yang tahu nggak? Penyakit kronis. Diabetes, stroke, terus nah itu ya, itu adalah macam-macam penyakit kronis. Jadi kalau orang yang berisiko stunting, dia memiliki tingkat resiko lebih besar untuk dapat memiliki penyakit kronis tadi yang disebutkan. Jadi kalau bisa kita mencegah stunting sampai stunting. Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Bener nih, udah pada ngerti semua? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut ke materi tentang apa tadi? Gizi dan anemia. Tadi ditanya di awal, adik-adik ada yang tahu nggak anemia? Jawabnya tahu ya? Coba angkat tangan. Apa? Lesu terus. Tunduk terus. Ngantuk terus. Apa? Tipes. Oke. Apa lagi? Letoy. Terus? Lemas. Oke. Siap. Anemia adik-adik. Mohon diperhatikan dulu ya. Biar adik-adik tahu nih, biar tahu anemia itu apa, gejalanya apa aja, penyebabnya apa aja, biar adik-adik bisa menghindari. Kenapa? Karena anemia ini sangat rentan sekali pada remaja dan harus dijaga sedari remaja, gitu ya, agar dewasa nanti adik-adik tidak anemia, oke? Jadi anemia itu sendiri adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar Hb. Ada yang tahu Hb apa? Hemoglobin. Jadi suatu kondisi di mana sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam tubuh itu rendah, berada di bawah normal, atau kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Jadi anemia itu apa? Tadi kan disebutin loh. Anemia apa? Anemia apa? Tadi loh saya baru nyebutin apa? Kekurangan sel darah. Ya, anemia itu kekurangan sel darah merah. Penyebabnya apa? Ada yang tahu? Penyebabnya yang pertama, lagi-lagi asupan gizi yang kurang. Jadi asupan gizi itu penting, makanya makan makanan yang sehat, yang bergizi itu penting ya. Jangan seblak lagi, selok lagi, jak lagi, gitu ya. Jadi asupan gizi yang seimbang. Lalu yang kedua penyebabnya selain kekurangan asupan gizi adalah perdarahan. Perdarahan di sini maksudnya apa? Kalau khususnya remaja putri nih, tiap bulan selalu mengalami apa? Menstruasi. Nah, itu termasuk perdarahan ya adik-adik, termasuk salah satu penyebab dari anemia. Makanya adik-adik remaja putri khususnya nih, yang setiap bulannya mengalami anemia, yang setiap bulannya mengalami menstruasi, diusahakan, saya sarankan, saya anjurkan adik-adik mengkonsumsi tablet tambah darah. Minimal misalnya, kalau misalnya adik-adik biasanya menstruasi itu kurang lebih 7 hari ya, paling lama itu 7 hari seminggu. Nah, usahakan dalam waktu 7 hari itu, seminggu itu adik-adik mengkonsumsi tablet tambah darah selama 7 hari, selama full setiap hari selama 7 hari mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau menstruasinya sudah selesai,
bisa menjadi 1 minggu sekali minum tablet tambah darahnya. Itu salah satu juga untuk agar adik-adik tidak terkena anemia. Lalu yang terakhir itu sel darah merahnya memang sudah rusak. Ini emang sudah ada kelainan dari sel darah merah si orang tersebut. Itu juga bisa menyebabkan anemia. Lalu gejalanya orang anemia seperti apa? Ada yang tahu? Lesu, terus letih, terus coba jawab yang cowok. Nah, oke. Gejalanya yang pertama itu 5L. Ada yang tahu 5L? Angkat-angkat. Apa? Satu orang angkat tangan yang berani. Sendiri. Ya, itu sendiri, Gak apa-apa ya, Kak? Bapak berdiri pun. Ayo 5L. Sama siapa? Oke, 5L apa? 5L. Detoy lemes lesu. Yang benar dong. Coba. Detoy lemes lesu. Terima kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih udah berani ya adiknya. Jadi ada yang mau memperbaiki nggak dari teman-teman Putri ini? Ada yang mau memperbaiki? Tadi kurang lengkap. Coba angkat tangan. Oke. Hati-hati bisa jadi salah satu gejala anemia. Oke. Lalu yang kedua itu sering sakit kepala atau pusing, kelayangan. Nah, itu salah satu juga gejala anemia. Dan yang ketiga itu sulit untuk konsentrasi. Dia kalau belajar nggak fokus nih, sulit konsentrasi karena dia anemia, gitu ya. Oke. Dan yang selanjutnya itu terlihat pucat. Mukanya, wajahnya kalau orang yang anemia itu pucat ya adik-adik. Jadi kalau ada teman-temannya itu sering lelah, lemas, gak bisa fokus belajar, mukanya pucat, sering pusing, nah itu bisa jadi orang tersebut, teman tersebut terkena anemia. Dan yang terakhir itu detak jantungnya cepat atau sesak ya. Itu adalah gejala dari anemia. Kalau ada gejala, terus cara mencegahnya gimana nih agar kita tidak terkena anemia? Ada yang tahu? Pencegahan untuk anemia. Makan makanan yang bergizi, terus ya minum tablet tambah darah, terus apa? Perbanyak apa? Itu bisa menyebabkan anemia karena lihat HP terus. Nggak boleh sering-sering makan ya. Lalu pencegahan yang pertama itu tadi benar, meningkatkan asupan gizi yang baik, benar. Terus mengkonsumsi tablet tambah darah, benar. Itu adalah salah satu pencegahan untuk anemia. Nah, konsumsi tablet tambah darah atau meningkatkan asupan gizi atau zat besi. Yang terutama itu zat besi. Ada yang tahu nggak zat besi itu apa? Besi. Bukan besi tiang ya, bukan. Zat besi. Ada yang tahu zat besi? Apa? Besi dicet. Bukan. Zat besi, bukan zat besi. Zat besi itu adalah mineral yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Ada yang tahu nggak makan makanan yang mengandung zat besi apa saja? Makan? Ada yang tahu nggak? Adik-adik yang cowok makan makanan yang mengandung zat besi? Apa? Mie, bukan. Sayuran, terus buah-buahan. Jadi makan makanan yang mengandung zat besi itu ada yang pertama ikan. Oke, tadi kan disebutin di awal.
ikan lele itu mengandung protein juga, zat besi juga ya. Terus hati ayam, hati sapi, tapi bukan hati Cynthia. Oke. Karena hati Cynthia nggak bisa dimakan, oke? Selanjutnya bayam, brokoli, terus kacang-kacangan. Nah itu makanan yang mengandung zat besi. Apa saja tadi sebutin? Apa? Ikan. Satu orang yang mengandung zat besi. Tadi barusan saya sebut. Apa? Orang kelingan. Oke. Saya sebutin sekali lagi. Makanan yang mengandung zat besi adalah ikan, hati ayam, sapi, bayam, brokoli, kacang-kacang. Oke, sekali lagi sebutin. Apa? Hati ayam. Terus, oke, di tangan. Itu adalah makanan yang mengandung zat besi, adik-adik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Benar, tidak ada. Paham semua? Kalau paham, boleh ya saya nanya ya. Nanti saya tunjuk. Harus maju ke depan. Oke? Karena nggak ada yang nanya, jadi saya nanya. Nanti adik-adik saya tunjuk harus mau ke depan. Oke? Pertanyaan pertama. Sebutkan tadi. Harusnya ini bisa sih, keterlaluan kalau nggak bisa. 5L apa aja? Kanan. 5L. Masa nggak tahu udah berapa kali loh? 5L. 5L. Kalau nggak ada yang maju saya tunjuk. Saya hitung sampai 5 kalau nggak ada. Stop. Oke, dan fisik. Jangan berisik. Nama sama kelas. 9B. 5L apa aja? Oke, tepuk tangan. Hadiahnya. Oke. Masih ada nih. Saya pertanyaan. Oke, yang berani ya. Oke, apa ya pertanyaannya ya, kira-kira ya. Oke, tadi gampang sih ini. Ini juga sangat keter. Jangan hati siapa hati dia. Oke, ada yang tahu nggak tadi teriak KRR tuh apa aja? Jangan. Laki-laki. Teriak KRR. Tadi yang salam genre tuh ada teriak yang coba maju. Nama kelas. kelas 9A. Oke, tadi teriak KRR apa aja? Seks bebas, narkoba, HIV. Belajar. HIV, AIDS. Seks bebas, narkoba, HIV, AIDS. Oke, tangan. Yang terakhir ya. Siapa di sini yang berani untuk mempraktekkan salam genre? Angkat tangan. Salam genre
Oke, salam genre ya. Halo saya. Oke. Salam genre. Mana? Salam genre. Oke. Remaja genre. Ceria. Genre Indonesia. Yang muda, yang berjayun. Sekali lagi. Salam genre. Salam genre. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang Oke, tepuk tangan. Oke, oke. Baik. Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Gak ada, bener ya? Ya ada yang udah ada yang bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Karena tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik jangan pulang dulu ya, kita foto bersama dulu ya. sama bapak. Ini buat kamu, aku sama kamu, aku udah tadi sarannya. Ada minyak. Enak angin lembung ya? Iya ngaco. Dijumpa dijum. Kerama nyeti. Kerama. Dicoba. Dijum. Reaksi deh. Itu Pak. Kurang bayar begitu. Kejadian. Stabilkan. Muhammad distabilkan.
Video yang kita tersangka. Orang normal ya sih.